Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan juga teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di video ke-8 dari rangkaian 10 video tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Setelah di video ke-7 yang kemarin kita membahas tentang ilmu rijal al-hadis, nah di video ke-8 ini kita akan membahas tentang ilmu mukhtalif al-hadis. Teman-teman pernah ngalamin gak sih ketika sedang membaca atau belajar hadis, menemukan dua hadis yang sama-sama sahih, tetapi kok maknanya kelihatan kontradiktif atau saling bertabrakan ya? Yang satu bilangnya A, yang satunya lagi malah bilang B. Nah, kalau menemukan kondisi seperti itu, apakah berarti hadisnya salah? Atau kita harus membuang salah satunya? Jawabannya tentu saja tidak, teman-teman. Para ulama kita yang sungguh luar biasa cerdas sudah menyiapkan sebuah cabang ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Namanya adalah ilmu mukhtalif al-hadis. Melalui ilmu ini, kita akan belajar bagaimana cara menyelaraskan hadis-hadis yang sekilas tampak bertentangan tersebut secara ilmiah dan juga bijaksana. Biar gak makin penasaran, yuk langsung kita bahas. Pertama-tama, kita bedah dulu dari segi bahasanya. Secara bahasa, kata mukhtalif berasal dari kata ikhtilaf yang artinya adalah perselisihan, perbedaan, ataupun pertentangan. Jadi, secara istilah, ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah atau tekstual tampak saling bertentangan, namun kemudian para ulama menjelaskan maksudnya atau menyelaraskan makna di antara kedua hadis tersebut. Poin penting yang wajib kita garis bawahi di awal adalah bahwa pertentangan ini hanya bersifat lahiriah atau tampak luarnya saja. Secara hakiki atau aslinya, sabda-sabda Rasulullah tidak mungkin saling bertentangan karena semua ucapan beliau bersumber dari wahyu Allah. Perbedaan itu muncul biasanya karena keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia atau karena adanya perbedaan situasi dan kondisi saat Nabi menyampaikan hadis tersebut. Biar teman-teman dapat gambaran yang jelas, saya akan beri satu contoh klasik yang sangat populer dalam ilmu ini. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penyakit menular. Beliau bersabda, tidak ada penularan penyakit secara mandiri tanpa kehendak Allah. Dan larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Nah, di hadis ini Nabi menyuruh kita untuk lari atau menghindar dari orang yang terkena penyakit menular. Tapi di sisi lain, ada hadis sahih lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di mana diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang tangan orang yang terkena penyakit kusta, lalu beliau memasukkan tangan orang tersebut bersama tangan beliau ke dalam sebuah piring untuk makan bersama, seraya beliau bersabda, makanlah dengan nama Allah. Loh, kok kontradiktif? Hadis pertama menyuruh kita untuk menghindar, lalu di hadis kedua, Nabi malah mengajak makan bersama orang yang terkena penyakit kusta. Disinilah ilmu mukhtalif al-hadis bekerja untuk menyelesaikan pertentangan makna tersebut. Ketika menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan seperti tadi, para ulama fikih dan hadis tidak langsung menerka maknanya.
Mereka memiliki 4 langkah atau metode penyelesaian yang sangat sistematis. Ini adalah langkah yang pertama dan yang paling utama. Selagi kedua hadis tersebut bisa diamalkan bersama-sama dengan cara dikompromikan, maka para ulama akan menggabungkan kedua hadis tersebut. Solusi untuk kasus kusta tadi adalah para ulama menggabungkannya dengan penjelasan bahwa perintah Nabi untuk menghindari orang yang terkena penyakit kusta adalah sebagai bentuk ikhtiar manusiawi agar tidak tertular secara sebab akibat. Sedangkan tindakan Nabi makan bersama dengan orang yang terkena penyakit kusta adalah untuk mengajarkan akidah bahwa tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya, melainkan atas izin dan kehendak Allah. Jadi hadis ini sama-sama benar dan bisa sama-sama dipraktikkan sesuai konteksnya. Jika kedua hadis benar-benar tidak bisa digabungkan sama sekali, maka ulama akan mencari tahu sejarahnya. Mana hadis yang diucapkan lebih dulu dan mana hadis yang diucapkan belakangan. Hadis yang datang belakangan dinamakan dengan nasih, yaitu yang menghapus, sedangkan hadis yang datangnya lebih awal dinamakan dengan mansuh, yaitu yang dihapus. Salah satu contohnya adalah hadis tentang larangan ziarah kubur di awal-awal Islam yang kemudian dihapus dengan hadis yang datang belakangan, di mana Nabi bersabda, "Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Jika tidak bisa dikompromikan atau tidak diketahui mana yang lebih dulu atau belakangan, maka ulama akan melakukan tarjih. Artinya, para ulama akan meneliti sanad kedua hadis tersebut untuk mengetahui mana hadis yang kualitasnya jauh lebih kuat dibanding dengan hadis satunya. Misalnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentu akan dimenangkan atau ditarjih daripada riwayat imam lainnya yang tingkat kesohihannya di bawah mereka. Ini adalah langkah terakhir kalau ketiga metode di atas benar-benar mentok dan tidak menemukan jalan keluar. Para ulama akan memilih untuk tawakuf, yaitu menahan diri agar tidak mengamalkan keduanya dulu dan tidak mengeluarkan fatwa hukum sampai ada dalil atau penjelasan lain yang menerangkannya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang ilmu mukhtalif al-hadis di video ke-8 ini. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, mari kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, pada hakikatnya hadis Nabi tidak pernah bertentangan karena bersumber dari wahyu. Pertentangan yang ada hanyalah di permukaan atau secara lahiriah saja. Yang kedua adalah bahwa para ulama menyelesaikan perbedaan tersebut dengan 4 langkah ilmiah. Yang pertama adalah dengan cara dikompromikan atau al-jam'u. Yang kedua adalah dengan cara dicari tahu mana yang menghapus atau an-nasakh. Kemudian yang ketiga adalah dengan dikuatkan salah satunya atau at-tarjih. Dan yang keempat adalah dengan cara menahan diri atau at-tawaqquf. Ilmu ini mengajarkan kepada kita agar jangan terburu-buru dalam menyimpulkan suatu hukum atau menyalahkan hadis karena modal membaca 1 atau 2 teks terjemahan saja secara tekstual tanpa bimbingan ilmu para ulama. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan seri EduVlog di episode berikutnya. Saya Nabila Dwi Andayani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.